Suatu hari, di Rumah Sakit Sehat Sentosa, ada seorang anak yang merangkul ibunya memasuki ruang IGD. Si ibu terlihat sangat kesakitan memegang dadanya, dan sang anak pun sangat khawatir terhadap kondisi ibunya. Anak pun langsung memanggil perawat untuk mengecek kondisi ibunya. Perawat dengan sigap membawa ke branker dan mulai mengecek kondisi sang ibu. Baik Ibu, sekarang coba Ibu atur nafas terlebih dahulu ya, pelan-pelan. Tarik nafas, lalu buang perlahan ya. Suhu pasien 39,3 derajat Celcius. Maaf, apakah Anda keluarga pasien? Iya Sus, Baik Mbak, siapa nama ibu Anda ya? namanya Ibu Narsih Sus. Baik, apakah sebelumnya Ibu Narsih mempunyai riwayat asma atau penyakit pernafasan lainnya? Tidak ada Sus. Baik, apakah sebelumnya Ibu Narsih mengalami demam ya Mbak? Iya Sus, ibu saya sudah demam 3 hari yang lalu. Apakah ibu saya sakit parah Sus? Kami belum bisa mendiagnosa pasti penyakit Ibu Narsih, jadi kami perlu memanggil dokter jaga terlebih dahulu untuk memastikannya. Mbak tenang saja dulu ya, saya permisi. Perawat Isna pergi memanggil dokter jaga, dan perawat Sonia masih terus mencoba menenangkan Ibu Narsih ditemani oleh sang anak. Tak lama kemudian, perawat Isna dan dokter jaga pun kembali. Pasien bernama Ibu Narsih. Beliau mengalami sesak nafas. Sebelumnya mengalami demam tinggi selama 3 hari dan sekarang suhu tubuhnya 39,3 derajat Celcius. Baik Sus, terima kasih untuk penjelasannya ya. Baik dok. Permisi Sus. Baik dok. Selamat siang Ibu. Ini saya dokter jaga yang bertugas pada shift siang kali ini Ibu. Permisi Ibu, apakah saya boleh memeriksa kondisi Ibu sekarang? Iya, baik Ibu. Dari hasil pemeriksaan tadi bahwa gejala-gejala yang dialami oleh Ibu sekarang itu mengarah pada COVID-19 Ibu. Tapi ini belum pasti juga Ibu. Oleh karena itu, Ibu diwajibkan untuk menjalani tes swab antigen untuk memastikan apakah Ibu itu benar-benar terkena atau tidaknya Ibu. Nah, untuk tes ini nanti akan dibantu oleh perawat yang menangani Ibu ya Bu. Sus, minta tolong lakukan tes swab antigen untuk Ibu Narsih sekarang ya. Pasang juga alat bantu nafas karena Ibu Narsih mengalami sesak nafas yang cukup berat. Untuk hasilnya, nanti langsung kabari saya ya Sus, supaya saya tahu apa yang harus saya lakukan Sus. Oh iya, satu lagi Sus, untuk yang mengantar Ibu Narsih, ikut dites juga ya Sus, untuk pencegahan aja. Baik dok. Baik Ibu, sesuai penjelasan dari dokter tadi, Ibu Narsih dan anak Ibu diharuskan melakukan tes swab. Tes ini dilakukan selama kurang lebih 35 menit, dengan 30 menit kita menunggu hasilnya. Nanti akan ada alat kecil yang akan dimasukkan ke dalam hidung untuk mengambil sampel yang akan dites Bu, Mbak. Baik Sus. Baik, tes sudah dilakukan dan kita perlu menunggu hasilnya selama 15 menit. Ibu Narsih dan Mbaknya bisa menunggu di sini sebentar. Kami izin keluar terlebih dahulu ya. Permisi. 30 menit kemudian, hasil tes swab pun sudah terlihat, dan Ibu Narsih dinyatakan positif terjangkit COVID-19, sedangkan anaknya negatif. Perawat Sonia langsung bergegas menghubungi dokter, dan setelah itu mereka bergegas menemui Ibu Narsih dan anaknya untuk menyampaikan hasil tes swab COVID-19. Dari hasil tes yang telah dilakukan, diperoleh hasil positif untuk Ibu Narsih dan negatif untuk anaknya. Oke, baik Sus. Dari hasil yang didapatkan tadi bahwa Ibu Narsih
positif COVID-19 dan harus menjalani isolasi di rumah sakit untuk proses penyembuhan dan pencegahan penularan sampai ibu dinyatakan negatif COVID-19. Dan untuk anaknya sudah diizinkan untuk pulang ya Mbak. Maaf dok, apakah ibu saya bisa isolasi mandiri di rumah saja? Karena saya takut apabila isolasi di sini menjadikan ibu saya semakin parah. Tapi Mbak, akan lebih baik lagi jika Ibu Narsi diisolasi di rumah sakit saja Mbak. Karena nantinya Ibu Narsi akan dipantau secara intensif dan Mbaknya tidak perlu khawatir lagi Mbak. Maaf sekali dok, saya takut apabila nantinya ibu saya tidak bisa dijenguk dan saya tidak tahu keadaan beliau. Tenang saja Mbak, nanti kita akan kabarkan mengenai kondisi Ibu Narsi secara berkala oleh perawat yang menangani Ibu Narsi. Jadi Mbak percaya saja Ibu Narsi diisolasi di rumah sakit. Mohon maaf sekali sus, tapi pasti perawat di sini sangat sibuk dan itu akan sangat merepotkan nantinya. Jadi tolong ibu saya isolasi mandiri di rumah saja ya sus. Di situasi ini, perawat dan dokter juga mengalami dilema etik, sebab keluarga pasien menolak untuk melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan dengan situasi ini. Dokter dan perawat memerlukan sebuah penyelesaian dari masalah etik yang terjadi, sehingga diperlukan solusi yang tidak bertentangan dengan hak dan prosedur yang memang harus dilaksanakan. Dokter dan perawat pun memutuskan untuk mendiskusikan hal ini untuk mencari penyelesaian yang tepat. Setelah melakukan diskusi dan pertimbangan yang matang, perawat dan dokter memutuskan memperbolehkan Ibu Narsi melakukan isolasi mandiri dengan beberapa syarat yang harus dilakukan selama masa isolasi. Hal ini langsung dijelaskan oleh perawat yang menangani Ibu Narsi. Baik Mbak, setelah dilakukan diskusi dengan dokter dan beberapa pihak, kami memutuskan memperbolehkan Ibu Narsi diisolasi mandiri di rumah. Akan tetapi ada beberapa syarat yang harus dilaksanakan selama masa isolasi, baik dari Ibu Narsi sendiri maupun keluarga yang ada di rumah. Tolong didengarkan baik-baik ya Mbak, akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik Mbak, akan saya jelaskan mengenai syarat-syaratnya. Yang pertama, Ibu Narsi diharuskan memiliki ruang terisolasi dan jauh dari anggota keluarga lainnya, agar nantinya tidak menjadikan penularan terhadap anggota keluarga sendiri. Yang kedua, Perawat pun menjelaskan semua syarat sesuai prosedur yang harus dilakukan oleh Ibu Narsi dan setiap anggota keluarganya. Akhirnya masalah etik yang terjadi dapat terselesaikan dengan solusi yang tidak menyalahi prosedur dan merugikan pihak lainnya. Dapat disimpulkan bahwa tantangan etik yang dihadapi perawat selama di masa pandemi COVID-19 yakni pasien COVID-19 yang berbeda penanganannya dengan pasien lainnya, terdapatnya ketidaksetaraan, tingginya tuntutan etika profesional, dan kompetensi kerja yang berubah-ubah. Selain itu, hak pasien yang terlupakan, kurang perhatian pada etik profesional, dan perawat selalu dihadapkan pada situasi yang membingungkan. Perawat bertanggung jawab atas kesejahteraan pasien. Tantangan disebabkan tinggi angka kejadian pasien terkonfirmasi sehingga menjadi salah satu faktor yang berhubungan terhadap penerapan konsep etik keperawatan selama proses penanganan pada pasien COVID-19.